2014 tuh baru Pak Jokowi. 2019? Ya Pak Jokowi. Wah, luar biasa ya. Gitu. Bagi saya itu paradoks. Kenapa paradoks ya? Artinya Anda puas dong dengan dengan kepemimpinan Presiden Jokowi 2014 sampai 2019 sehingga lagi. Iya. Tapi kan tadi ketika Anda bicara mengenai itu yang menjelaskan bahwa saya konsisten, Bung. Oke. Jadi kalau Anda tetap di sini, saya bersama Anda. Oke. Tapi kalau Anda yang miring ke kiri, saya tetap lurus. Ya dengan sendirinya kelihatan kita berbeda. Oke. Sama saya ya. Jadi yang ke kiri itu bukan saya. Sejak kapan ke kirinya? Ya, saya kira bukan ke kiri lah. Kalau konteksnya kan Pak. Kalau Anda tadi pernyataannya tidak tersentuh sejak era reformasi soalnya. Yang mana? Tadi. Oh ini konsisten kalau soal institusi polisi kan. Kalau kejaksaan itu konsisten. Artinya belum ada presiden yang berhasil. Dan di era kedua Pak Jokowi ini menurut saya jauh lebih parah lagi. Jadi apa yang sudah kita capai. Tapi Anda nggak menyesal memilih Pak Jokowi? Bung, bukan soal penyesalan. Untuk apa Anda menyesal karena udah terlalu? Itulah fungsi dari yang kita sebut sebagai pemilih. Kalau Anda berjalan sesuai dengan alur yang kita sepakati bersama, ya Anda saya dukung. Tapi kalau Anda tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diikat secara komitmen, ya Anda saya akan kritik. Jadi di kita ini kan sering terbelah. Kenapa terbelah? Karena dia mengikat kontrak mati. Gitu kan? Jadi nggak bisa pindah. Betapapun itu menjengkelkan, pilihannya tetap ya dukung dia aja. Kan? Nah itu yang menurut saya nggak boleh lagi diajarkan kepada pemilih. Kontrak dengan pemimpin itu kontrak janji, kontrak visi. Kalau pemimpinnya nggak menjalankan visi misi, ya Anda kritik dia. Tugas selanjutnya dari pemilih adalah mengawasi dia, bukan mendukungnya. Bahasa Melayunya Raja Alim, Raja disembah. Raja Lalim, Raja disanggah. Itulah sebetulnya sikap pemilih yang rasional. Nah itulah yang kita sekarang ini kalau kita milihnya misalnya Pak Jokowi, harus 5 tahunnya ke depan Pak Jokowi semua. Justru itu yang menurut saya ya agak tidak tepat di alam demokrasi. Itu pemilih yang tidak bertanggung jawab dong. Dan nggak tepat di alam demokrasi. Jadi demokrasi itu dibutuhkan karena Anda bisa mengkritik kapan waktu siapa yang Anda pilih itu. Bahkan 5 tahun berikutnya Anda bisa tanggalkan pilihan tidak lagi ke dia, pindah kepada yang lain. Saya sempat ada kemarin sehingga saya ada beberapa media yang tanya saya, tanggapan saya terhadap DKI yang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan indeks demokrasi mereka. Nomor 1 bahkan. Nomor 1, ya bahkan bertambah. Dibanding karena dia 4 tahun kan, terus menerus nomor 1 dan sekarang naik terus ratingnya. Meskipun di dalam rating itu ada elemen yang menurun, yaitu kebebasan sipil yang Anda sebutkan tadi. Itu di DKI Jakarta menurun juga. Gitu. Tapi lembaga negara macam-macam itu naik, dan seterusnya gitu. Dan itu BPS yang membuat. Iya itu maksud saya. Saya mau mengatakan kan ini agak berbeda gitu maksud saya kan. Anies itu dipilih melalui mekanisme yang pilkada yang penuh dengan intrik sara. Kira-kira gitu ya. Tapi 4 tahun kepemimpinannya relatif demokratik kan kira-kira gitu ya. Tapi sebaliknya ada presiden yang dipilih ya dengan harapan mampu menjaga demokrasi dan kebinekaan, tapi justru setelah terpilih kedua kali indikator demokrasinya menurun gitu. Itu sampai sekarang dalam 2 hari 3 hari ini betul-betul saya. Dan itu tidak hanya menurut pemeringkat dalam negeri tapi luar negeri bahkan ya maka saya Freedom House gitu. Saya kata banyak lembaga pemeringkat baik dalam ataupun luar negeri. Justru yang kebayang ketika pemeringkat saya sebutkan itu yang kebayang oleh kita itu adalah lembaga luar negeri bukan dalam negeri. Sebab kalau dalam negeri pasti akan dibantah macam-macam oleh orang gitu. Anda pada tahun 2004 memilih presiden dong, pilpres pertama. Kalau boleh tahu pilih siapa? 2004 itu ya Pak Jokowi. 2004 kok Jokowi? Sorry. Aduh. Saya Ibu Mega sih nggak saya. Megawati ya. 2009.
2009 itu tetap Mega sih nggak salah. Mega ya kan. 2014 2014 tuh baru Pak Jokowi. 2019 Ya Pak Jokowi. wah luar biasa ya. Gitu. Bagi saya itu paradoks. Kenapa paradoks ya? Artinya Anda puas dong dengan kepemimpinan Presiden Jokowi 2014 sampai 2019 hingga Iya, lagi. iya. Tapi kan tadi ketika Anda bicara mengenai Itu yang menjelaskan bahwa saya konsisten, Bung. oke. Jadi kalau Anda tetap di sini, saya bersama Anda. Oke. Tapi kalau Anda yang miring ke kiri, saya tetap lurus. Ya dengan sendirinya kelihatan kita berbeda. Oke. Paham maksud saya ya? Jadi yang ke kiri itu bukan saya. Sejak kapan ke kirinya? Ya, saya kira bukan ke kiri lah. Kalau konteksnya kan Pak. Karena Anda tadi pernyataannya tidak tersentuh sejak era reformasi soalnya. Yang mana? Tadi. Oh ini konsisten kalau soal institusi polisi kan. Oke. Kalau kejaksaan itu konsisten. Artinya belum ada presiden yang berhasil. Oke. Dan di era kedua Pak Jokowi ini menurut saya jauh lebih parah lagi. Oke. Jadi apa yang sudah kita capai. Tapi Anda nggak menyesal memilih Pak Jokowi? Bung, bukan soal penyesalan. Untuk apa Anda menyesal karena udah terlalu? Oke. Itulah fungsi dari yang kita sebut sebagai pemilih. Oke. Kalau Anda berjalan sesuai dengan alur yang kita sepakati bersama, ya Anda saya dukung. Iya. Tapi kalau Anda tidak melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diikat secara komitmen, Iya. ya saya akan kritik. Berarti Anda tidak akan mendukung di 2024 dong? Itu yang harus kita ajarkan ke masyarakat kita, Bung. Oke. Jadi di kita ini kan sering terbelah. Kenapa terbelah? Karena dia mengikat kontrak mati. Gitu kan? Jadi nggak bisa pindah. Oke. Betapapun itu menjengkelkan, pilihannya tetap ya dukung dia aja. Oke. Ya kan? Nah itu yang menurut saya nggak boleh lagi diajarkan kepada pemilih. Oke. Kontrak dengan pemimpin itu kontrak janji, kontrak visi. Kalau pemimpinnya nggak menjalankan visi misi, ya Anda kritik dia. Oke. Tugas selanjutnya dari pemilih adalah mengawasi dia, bukan mendukungnya. Bahasa Melayunya Raja Alim, Raja disembah. Raja Lalim, Raja disanggah. Itulah sebetulnya sikap pemilih yang rasional. Nah itulah yang kita sekarang ini kalau kita milihnya misalnya Pak Jokowi, harus 5 tahunnya ke depan Pak Jokowi semua. Justru itu yang menurut saya ya agak tidak tepat di alam demokrasi. Itu pemilih yang tidak bertanggung jawab dong. Dan nggak tepat di alam demokrasi. Jadi demokrasi itu dibutuhkan karena Anda bisa mengkritik kapan waktu siapa yang Anda pilih itu. Bahkan 5 tahun berikutnya Anda bisa tanggalkan pilihan tidak lagi ke dia, pindah kepada yang lain. Kalau saya tanya misalnya, apa yang Anda risaukan dari pemerintahan Presiden Jokowi di era kedua ini? Banyak lah. Ada top mind-nya apa? Lebih dua menurut saya ya. Pertama tentu kelihatan makin menurunnya semangat melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua ya hampir semua lembaga pemerintah sekarang mengatakan turunnya indikasi demokrasi di Indonesia. Gitu ya. Dan itu memang makin terasa kan. Nah setidaknya kalau saya merasa pada dua aspek yang paling menakutkan, yaitu makin menguatnya nepotisme di dalam politik, bahkan dipraktekkan sendiri oleh keluarganya Pak Jokowi. Kira-kira gitu ya. Dengan pemilihan wali kota Medan dan Solo. Kan. Nah jadi itu dan yang kedua adalah ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bagi saya kebebasan itu adalah harkat paling tinggi dari kemanusiaan orang. Gitu. Ngomong-ngomong, Anda pernah diadukan ke polisi nggak? Gara-gara pendapat? Sejauh ini belum. Tapi kalau cap-cap jangan tanya lagi saya. Kalau cap-cap itu biasa ya kan? Biasa. Makanya hari ini pertanyaan Anda yang semula itu pertanyaan yang terjebak pada cap-cap itu maksud saya. Karena saya mewakili masyarakat, ya kan? Dulu ketika kalau kita seolah-olah membela Jokowi kita cebong kan. Kalau kita mengkritik Jokowi seolah-olah kampret. Padahal cebong sama kampret sudah bisa satu bulan di cebong, bisa sebulan dibilang kampret. Sekarang saya lebih banyak disebut kampret dibandingkan cebongnya. Gitu loh. Tapi kampret sama cebong kan sudah bersatu, nggak ada lagi sekarang. Bersatu. Makanya seperti yang saya sebutkan tadi, sekarang tugas mereka yang memilih Pak Jokowi melakukan kritik, mengawasinya. Kira-kira gitu. Bersama tentu saja masyarakat yang lain. Tidak ada lagi istilah dukung sampai 2024, apalagi lebih sampai 2027 ya. Nggak ada cerita. Nah sekarang saya tanya ya,
Kan Anda tadi mengatakan paling tidak 2 hal yang paling bermasalah di pemerintahan Presiden Jokowi. 1 adalah pemberantasan korupsi, 2 adalah kebebasan berpendapat, civil liberty ya, kebebasan sipil. Ya karena saya bukan ahli ekonomi ya. Iya, Jadi saya nggak terlalu menyentuh. Saya memahami itu. Iya, karena kita kan nggak bisa ngomong bukan berarti ekonomi nggak masalah. Banyak orang mengatakan masalah ya. Tapi kan kita bukan kapasitas saya bicara. Karena kita bukan concern di bidang itu ya. Betul. Kalau dibilang expert juga enggak, tapi kita bukan concern di bidang itu. Nah, saya kira 2 hal ini juga concern kita yang non ekonomis ini kan. Betul. Tetapi kalau saya tanya, kira-kira apa problem utama sehingga 2 hal itu kok sepertinya makin regresif, makin mundur. 1, Anda mengatakan makin lemah nyali atau keinginan goodwill untuk melakukan pemberantasan korupsi. Yang kedua, kebebasan sipil makin dicengkram. Bahkan ada orang mengatakan ini gejala OTG, otoriter tanpa gejala. Oh gitu ya. Otoriter tanpa gejala. Jadi bukan apa OTG itu? Orang tanpa gejala ya, otoriter tanpa gejala. Dia bilang OTG ini. Ya. Itu apa the main factornya menurut saya nggak, jujur juga saya nggak mengerti. Oke. Saya sempat ada kemarin sih saya ada beberapa media yang tanya saya, tanggapan saya terhadap DKI yang mampu mempertahankan bahkan meningkatkan indeks demokrasi mereka. Nomor 1 bahkan. Nomor 1, ya bahkan bertambah. Iya. Dibanding karena dia 4 tahun kan, terus menerus nomor 1 dan sekarang naik terus ratingnya. Meskipun di dalam rating itu ada elemen yang menurun, yaitu kebebasan sipil yang saya sebutkan tadi. Itu di DKI Jakarta menurun juga. Gitu. Tapi lembaga negara macam-macam itu naik, dan seterusnya gitu. Dan itu BPS yang membuat. Iya itu maksud saya. Saya mau mengatakan kan ini agak berbeda gitu maksud saya kan. Anies itu dipilih melalui mekanisme yang pilkada yang penuh dengan intrik sara, kira-kira gitu ya. Tapi 4 tahun kepemimpinannya relatif demokratik kan kira-kira gitu ya. Tapi sebaliknya ada presiden yang dipilih ya dengan harapan mampu menjaga demokrasi dan kebinekaan, tapi justru setelah terpilih kedua kali indikator demokrasinya menurun gitu. Itu sampai sekarang dalam 2 hari 3 hari ini betul-betul saya. Dan itu tidak hanya menurut pemerintah dalam negeri tapi luar negeri bahkan ya. Ya maka saya Freedom House gitu. Saya katakan banyak lembaga pemerintah entah itu dalam ataupun luar negeri. Justru yang kebayang ketiga pemerintah saya sebutkan itu yang kebayang oleh kita itu adalah lembaga luar negeri bukan dalam negeri. Sebab kalau dalam negeri pasti akan dibantah macam-macam oleh orang gitu. Jadi ilmuwan Indonesianis juga udah banyak mengatakan itu kan. Jadi bukannya lembaga pemerintah. Jadi ini persoalan yang menurut saya perlu betul-betul kita dalami. Nah itu pertanyaan saya. Apa masalahnya? Itu makanya saya juga nggak mengerti gitu. Kenapa pilkada yang penuh dengan isu sara di 2017 tapi mampu melahirkan orang yang relatif menjaga demokrasi. Sementara calon pemimpin yang dianggap mampu mengembangkan demokrasi tapi setelah terpilih justru di tangannya demokrasi makin menurun.